saya Tri Satra Rafael dari absen 7. Nama saya Sania Sastra dari absen 12. Nama saya Najwa Kamari dari absen 23. Nama saya Rena Sastra dari absen 24. Nama saya Rizka Listianti dari absen 29. Nama saya Muhammad Ferdi dari absen 22. Nama saya Sarah Felici dari absen 32. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai program. Sejarah program. Sejarah bahasa pemrograman bermula dari alat hitung mekanik kuno seperti Antikythera dari Yunani dan juga automata dari Al-Jazari. Pada abad ke-12, Charles Babbage mengembangkan mesin difference engine pada 1822 yang menjadi cikal bakal komputer modern. Pada tahun 1945, Konrad Zuse menciptakan CONCALFOR, yaitu bahasa pemrograman pertama yang dapat diprogram secara otomatis. Pada tahun 1957, IBM memperkenalkan Fortran, bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang digunakan untuk penghitungan ilmiah. Selanjutnya, pada tahun 1959, Grace Hopper mengembangkan Flowmatic yang menjadi dasar bagi bahasa COBOL. Digunakan pada aplikasi bisnis. Pada tahun 1972, Dennis Richter mengembangkan bahasa C untuk sistem operasi Unix yang kemudian menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman modern. Kemudian pada tahun 1885, John Chaucer mengembangkan C++ dengan menambahkan fitur pemrograman berorientasi objek ke dalam bahasa C. Perkembangan bahasa pemrograman terus berlanjut dengan munculnya bahasa-bahasa baru seperti Java pada tahun 1995 dan juga C# pada tahun 2000, masing-masing dikembangkan oleh Sun Microsystems dan Microsoft. Setiap bahasa baru membawa inovasi dan kemudahan dalam pengembangan perangkat lunak, mencerminkan evolusi teknologi informasi dari masa ke masa. Sejarah Python. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Nama Python terinspirasi dari acara komedi Inggris yang bernama Monty Python Flying Circus, bukan dari ular. Tujuan utama pengembangan Python adalah menciptakan bahasa pemrograman yang mudah dibaca, sederhana, dan mendukung pengembangan cepat. Python ini dikelola oleh Python Software Foundation dan terus berkembang melalui komunitas open source versi mayor yang terkenal. Satu, Python 2.x sudah tidak didukung sejak tahun 2020. Yang kedua, Python 3.x versi yang digunakan sekarang. Penjelasan umum program. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk mengarahkan komputer menjalankan tugas tertentu. Instruksi ini dapat berupa perhitungan, pengolahan data, atau interaksi dengan pengguna. Program komputer terbagi menjadi dua kategori utama. Satu, program sistem mengelola dan mengontrol sumber daya komputer seperti sistem operasi Windows, Linux. Dua, program aplikasi dirancang untuk melakukan tugas spesifik bagi pengguna seperti pengolah kata, perangkat lunak, desain grafis, atau aplikasi penerbangan. Tanpa program, komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Program memberikan instruksi yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer untuk menyelesaikan berbagai tugas. Penjelasan umum Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan interpretasi tidak perlu dikompilasi. Ciri-cirinya sintaksis sederhana dan mudah dibaca. Dua, multiguna, general purpose, bisa digunakan untuk web, data science, AI, automasi, game, dan lain-lain. Tiga, cross platform, bisa dijalankan di Windows, macOS, Linux. 4, memiliki banyak library, pustaka, bawaan dan dari pihak ketiga seperti NumPy, Pandas, TensorFlow, Flash, dan lain-lain. Materi utama program. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk mengarahkan komputer dalam menjalankan tugas tertentu.
Tanpa program, komputer tidak dapat berfungsi. Program dapat berupa aplikasi atau perangkat lunak sistem yang membantu pengguna dalam berbagai aktivitas seperti pengolahan data, komunikasi, atau hiburan. Program komputer berfungsi untuk mengontrol perangkat keras, mengelola sumber daya, dan menerjemahkan perintah pengguna menjadi aksi yang dapat dipahami oleh mesin. Dengan demikian, program komputer memainkan peran penting dalam memastikan komputer dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Materi utama Python, beberapa materi dasar dan lanjutan dalam pembelajaran Python. 1. Dasar. Dasar terdiri dari variabel dan tipe data, termasuk int, float, str, bool, list, dict, dan lain-lain. Operator seperti aritmatika, logika, dan lainnya. 3. Struktur kontrol. 4. If, elif, else. 5. For, while. 6. Fungsi atau def. 7. Input atau output, serta input dan print. Lalu yang kedua, menengah. Menengah terdiri dari struktur data lanjutan seperti tuple, set, dictionary. Lalu file handling atau baca tulis file. 3. Extension handling atau transaction. 4. Modul dan package. Lalu yang ketiga, lanjutan. Lanjutan terdiri dari object oriented programming atau OOP, kelas, object, inheritance. Kedua, dekorator dan generator. Ketiga, list dan dictionary, comprehension. 4. Multi threading dan multi processing. Lalu yang terakhir, spesialisasi. Spesialisasi terdiri dari data science seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Kedua, machine learning seperti scikit-learn, TensorFlow. Ketiga, web development seperti Flex, Django. Keempat, automation scripting dari Selenium via AutoGUI. Selanjutnya langkah-langkah. Yang pertama yaitu buatlah coding sesuai dengan program yang ingin dibuat. Langkah pertama adalah menulis kode program yang ingin Anda buat. Misalnya jika Anda ingin membuat program Python yang tentang Hello World, maka bisa Anda tuliskan print Hello World. Gunakan bahasa pemrograman Python sesuai dengan logika dan fungsi program yang diinginkan. Yang kedua adalah masukkan kode ke dalam Notepad. Setelah menulis kode program, salin dan tempelkan di dalam aplikasi Notepad. Bisa dibuka melalui start menu dengan mengetik Notepad. Pastikan semua baris kode sudah lengkap dan benar sebelum menyimpan. Ketiga adalah save dalam bentuk .py dan ubah syntax tag dari teks dokumen ke all files saat menyimpan file dari Notepad. Kemudian Program ini telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran program tercapai dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama anggota. Diharapkan program ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan agar memberi dampak yang lebih luas di masa depan. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Kami akan membacakan pertanyaan dan jawabannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvia Veronica absen 34. Pengertian bahasa COBOL. COBOL adalah singkatan dari Common Business Oriented Language. Bahasa ini bersifat imperatif, prosedural, dan berorientasi objek. Compiler adalah program komputer yang mengambil program komputer lain yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi alias bahasa sumber dan mengubahnya menjadi program lain kode mesin yang dapat dipahami oleh komputer. COBOL mengambil data dari file atau basis data, memprosesnya dan mengeluarkannya. Singkatnya, COBOL mengambil data, menghitungnya, dan mengeluarkan teller setelah itu. Dalam konteks panduan ini, kami berasumsi compiler menerjemahkan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL untuk membuat program yang dapat
distribusi untuk digunakan pada aplikasi yang di-hosting di mainframe, mungkin untuk menjalankan pekerjaan pemrosesan batch atau transaksi skala besar. Menurut Survei Global, bahasa COBOL dianggap strategi oleh 92% responded, dan jumlah kode COBOL yang digunakan sehari-hari meningkat secara signifikan dan 3 kali lebih besar dari perkira sebelumnya, yakni 775 sampai 850 miliar baris kode. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Sivana Oktaria, absen nomor 33. Pertanyaannya adalah, apa keuntungan pemrograman prosedural? Jawabannya, yang pertama mudah dipahami. Pemrograman prosedural bersifat lebih sederhana karena berfokus pada urutan langkah-langkah prosedur yang harus dijalankan. Yang kedua, cocok untuk program kecil. Programan prosedural ini lebih sesuai untuk program sederhana atau skrip yang tidak terlalu rumit. Kemudian bebas untuk merancang. Pemrograman prosedural memungkinkan pengembang untuk merancang dan mengembangkan kode dengan bebas tanpa batasan yang ketat. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sadila Maura RH absen 31, yaitu mengapa kalian lebih memilih bahasa program Python. Kita memilih bahasa program Python karena Python mudah, karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dibaca, sehingga memudahkan pemahaman dan pembelajaran. Dan Python juga memiliki komunitas yang besar dan aktif, serta pustaka yang kaya untuk berbagai aplikasi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Akbar Dewanto dari absen 36. Program apa yang kalian buat? Kita membuat program permainan gunting batu kertas dengan bahasa pemrograman Python. Saya akan menjawab pertanyaan kakak Ibrahim Mufiq absen 17. Apa keuntungan pemrograman berorientasi objek? Keuntungannya ada modularitas, resolvibilitas, enkapsulasi, dan abstraksi dan pewarisan, polimorfisme, dan yang terakhir mudah untuk dimainkan dan dikembangkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Valerino William Masud absen 38. Mengapa Python lebih populer dibanding bahasa pemrograman lama seperti Fortran? Karena yang pertama, satu, lebih mudah dibaca dan dipelajari. Kedua, serbaguna. Ketiga, komunitas besar. Keempat, terus dikembangkan. Dan yang kelima, integrasi mudah. Fortran masih dipakai di bidang khusus seperti komputasi ilmiah, tapi Python lebih fleksibel dan modern. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Rizkia. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi masalah saat coding. Yang pertama itu baca pesan error dengan teliti. 2. Gunakan debugger. 3. Cetak nilai variabel. 4. Periksa logika kode. 5. Cari di internet. 6. Baca dokumentasi. 7. Tanya orang lain. 8. Istirahat sejenak. 9. Tulis kode secara bertahap. Ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikut adalah program yang telah dibuat oleh kami, yaitu permainan batu gunting kertas. Jadi misalnya di menu ini kita ada tulisan pilihlah salah satu antara batu, kertas, sama gunting. Misalnya kita memilih batu. Enter. Player kita memilih batu. Nah, di sini komputer tergenerasi untuk memilih batu. Akhirnya apa? Seri. Nah, habis itu ada pertanyaan, main lagi, dan ada 2 opsi, yaitu Y atau N. Y, main lagi, N, tidak. Oke, kita main lagi ya. Y. Baik lagi ke menu utama, kita bisa milih kertas. Nah, di sini player milih kertas, komputer memilih gunting. Berarti kita kalah. Ini ada main lagi. Kita pilih ya. Ini sekarang kita milih gunting. Nah, di sini player gunting, komputernya kertas. Berarti kita menang. Oke. Itu saya dari program kami. Terima kasih.